Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Indonesia, selamat pagi di Amerika sekarang ini. Pagi hari ini kita beruntung sekali, kita dihadiri oleh narasumber pendidikan sains. Beliau adalah Dr. Iwan Wicaksono, SPD, MPD. Ya, beliau adalah dosen. Jadi beliau itu memang S1-nya dari Universitas Jember, ya, pendidikan fisika. Nah, beliau lulus dari tahun 2008 sampai 2012. Jadi, judul skripsinya adalah penerapan pembelajaran model hands-on activity untuk meningkatkan aktivitas dan ketuntasan hasil belajar fisika siswa kelas 11 A2 SMA Negeri 3 Jember. Nah, nama pembimbing beliau itu adalah Profesor Dr. Indrawati, MPD. Kemudian beliau itu melanjutkan S2-nya itu di pendidikan sains juga, yaitu 2012 sampai 2014. Ini dia menggunakan judul skripsinya atau masternya, tesisnya gitu adalah pembelajaran fisika model learning cycle. Iya. Oke, Prof, sebentar. Ya, iya. Jadi beliau ini S3-nya itu di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. S2 dan S3-nya. S2 dan S3-nya di Surabaya. Di Kedintang gitu ya. Saya dapat nama beliau itu dari teman saya, sahabat saya, Pak Paken, ya, Pak Paken Pandiangan. Beliau dulu itu S1-nya itu di ITB, S2-nya di ITB juga, ya, tapi dia ada dosen di FKIP. Kemudian Pak Paken itu mengambil S3-nya di UNESA bersama dengan Pak Iwan. Melalui dia itu tesis disertasinya itu model pembelajaran saintifik virtual untuk meningkatkan kreativitas ilmiah dan penguasaan konsep siswa pada mata pelajaran fisika SMA. Ini pembimbingnya Profesor Dr. Banyaklah karya-karya beliau itu. Pada tahun 20 itu ada judul artikelnya The New Generation Self-Directed Teaching Material of Natural Science in Elementary School Qualitative Test. Nah, ini ada berhubungan dengan tesnya. Iya, tes. Ini bagus. Ini bagus, Pak. Ini jadi yang berhubungan dengan tes-tes ini bagus ya. Karena nanti kalau bisa ya memang ini bahan-bahan untuk kolaborasi. Kalau di tempat saya ini di University of Iowa ini adalah apa ya? Kalau pusat tesnya. Oh. Pusat tesnya. Karena sampai-sampai Amerika itu menggunakan yang dibuat di Iowa. Wah, ya kan, berarti bisa kolaborasi nanti riset and development ini, Pak. Ya. Sebetulnya juga mungkin Indonesia sebagian mengambil juga dari Iowa. Iya. Kadang kita memang tapi ke pengembangan itu betul-betul ditangani oleh ahli-ahli psikologi, ahli-ahli psikometri. Silakan Pak Iwan, ini kita berbagi. Silakan. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Dimyati, Pak Mujadi, dan Ibu moderator tadi. Nah, ini mungkin profil saya singkat ini. Tadi seumuran dengan Mbak Tina. Iya. Jadi Pak Mujadi, Pak Iwan ini mirip dengan anak saya terakhir loh, Pak Mujadi. Jadi sing ganteng ini loh, sing ganteng saya bilang. Terus ini S3 juga bareng Pak Paken. Jadi mungkin dari sana bisa mengenal Pak Dimyati dan Pak Mujadi. Ya, nggak taunya kita itu lingkaran-lingkaran aja ya, satu lingkaran. Iya. Terus ini juga masih sering ikut aktif meneliti untuk pendidikan jarak jauh juga Pak Mujadi dengan Prof. Ketut. Jadi masih terus selain di UNER juga
ikut anggota peneliti di UT. Jadi Oh. tetap bagaimana distance learning untuk pendidikan dasar. Oh iya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Jadi untuk mahasiswa ini saya coba perluas lagi ke mahasiswa yang sebelumnya di SMA sudah saya upgrade lagi untuk kedalaman materi di nanti saya juga dikirim SMA. ke WA Pak ya. Ya, nanti jurnalnya saya kirim. Jurnalnya iya. sudah publish yang mana di sini capaian pembelajaran di mahasiswa S1 pendidikan IPA itu terkait dengan bagaimana menganalisis prinsip-prinsip IPA yang relevan dengan matematika, kemudian yang tidak kalah penting melakukan kerja laboratorium IPA dan studi lapang secara mandiri dengan mengutamakan keselamatan kerja. Jadi prinsip-prinsip bagaimana IPA itu sebagai proses produk dan sikap harus dilaksanakan. Untuk di sikap ini menginternalisasi sikap. Jadi bagaimana bersyukur atas apa yang telah dilakukan. Jadi ini mungkin sikap ini juga wajib, tapi memang pelaksanaannya ini tidak bisa langsung, Pak. Jadi butuh proses dalam melakukan observasi kepada mahasiswa. Dan di sini saya coba kemarin itu adalah elastisitas dan hukum Hooke. Yang mana di materi ini ada 7 indikator dari universal use, kemudian scientific imagination, sensitivity to science problem, creative problem solving, creative experimental, kemudian improve of technical product, dan creative science product design. Jadi dari memang pembelajarannya diminta untuk berpikir divergen, Pak. Jadi sebanyak-banyaknya ide itu harus kita beri kebebasan dari seorang mahasiswa untuk memberikan dari suatu desain-desain yang bagus, dan tentunya kita juga tidak boleh meninggalkan bagaimana penguasaan konsep yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Nah, ini jadi memang dimulai dengan adanya video dulu, Pak Dimyati. Jadi untuk melakukan identifikasi, misalnya konsep apa yang ada di awal, bagaimana tentang elastisitas yang diberikan oleh seorang mahasiswa itu apa. Nah, dari sana baru kita lanjut ke fase yang pertama, yaitu mengidentifikasi problem. Jadi bisa kita minta dengan memberikan seluruh contoh-contoh yang diketahui oleh seorang mahasiswa bagaimana penggunaan elastisitas itu dalam kehidupan sehari, sehingga nanti implementasi dan konsep itu bisa semuanya terkuasai. Dari indikator yang pertama adalah universal use. Jadi fase pertama ini fokus pada mengidentifikasi masalah. Kemudian kita juga berikan gambar-gambar. Nah, kita juga harus memberikan definisi feedback kepada seorang mahasiswa apa yang dimaksud dengan elastisitas itu sendiri, kemudian bagaimana persamaannya, dan tentunya terkait dengan hukum Hooke, yaitu seorang ilmuwan Inggris tentang membahas gaya tarik dari elastisitas suatu pegas. Jadi kita perkuat juga konsep-konsep dari seorang mahasiswa. Kita juga jelaskan bagaimana elastic region, kemudian plastic region, bagaimana ketika suatu bekas kita berikan terus-menerus suatu beban, bagaimana responnya nanti, apakah sampai di fracture point atau titik patahnya. Jadi kita mulai dari bagaimana penerapan hukum Hooke itu di bagian elastisitas region, kemudian sampai terus-menerus bagaimana ketika suatu bekas akan diberikan lebih terkait dengan bebannya. Kemudian fase yang kedua ini terkait dengan formulating alternative problem solving. Jadi masing-masing mahasiswa diberi kesempatan untuk menyumbangkan ide ilmiah dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita runtut ketika semua bahan tidak elastis, apa yang terjadi. Jadi mahasiswa bisa berimajinasi apa yang nanti seandainya terjadi, Pak. Nah, jadi di sana dituntut untuk berpikir kreatif. Kemudian kita juga berikan rumusan alternatif masalah yang dapat dibuat. Misalnya kita kaitkan dengan konsep bagaimana pengaruh massa terhadap
pertambahan panjang, kemudian bagaimana pengaruh massa terhadap konstanta bekas yang diberikan. Tentunya di sini nanti dalam prosesnya kita minta untuk berdiskusi dengan memberikan hipotesis-hipotesis apa yang memungkinkan dari suatu pertanyaan yang telah disebutkan tadi. Nah, di sini kita beri hipotesis juga mahasiswa untuk membuat duga-dugaan apa yang terjadi, dan tentunya di sini juga ada fase yang keempat, desain dan apply eksperimen virtual. Jadi bagaimana bereksperimen, jadi bagaimana menuliskan berbagai bahan-bahan yang mungkin digunakan dalam proses suatu percobaan. Dan di sini kita juga minta mahasiswa untuk menuliskan langkah-langkahnya apa saja. Nah, langkah-langkah yang sudah ada di eksperimen virtual itu kita minta untuk berkreatif, berpikir kreatif bagaimana menyusun langkah-langkah yang benar, dan tentunya dengan adanya kita pengambilan data ini saya beri sedikit contoh dari tabel suatu pengamatan. Dan tentunya nanti setelah itu kita minta lakukan elaborasi dari hasil eksperimental yang telah dilakukan dengan situasi yang baru. Jadi konsep yang sudah ada bagaimana ketika kita melakukan improve or technical suatu produk. Yang mana di sini saya beri contohnya adalah sebuah jembatan gantung yang tradisional. Jadi bagaimana pendapat Anda agar perbaikannya itu akan lebih kuat. Jadi kan di sini untuk yang tradisional rawan putus. Nah, jadi seorang mahasiswa harus punya aware atau suatu kepedulian bagaimana agar menyusun suatu produk, mengimprove dari produk-produk misalnya adalah jembatan gantung yang diberikan, bisa dengan gambar-gambar desainnya. Jadi sekreatif mungkin nanti bagaimana memberikan improvement dari produk jembatan ini. Nah, ini adalah fase yang kelima, Pak. Nah, dan nanti kita juga minta kreatif design product design. Jadi merancang kembali produk yang diberikan melalui nama-nama, fungsi-fungsi bagiannya. Jadi tidak hanya asal menggambar, tapi lebih lanjut bagaimana menuliskan setiap komponen dari apa yang produk-produk yang ingin di-improve. Nah, misalnya dengan menambahkan tujuannya, bahan-bahan yang digunakan, kemudian ada bagian-bagian kecilnya dari suatu produk itu. Jadi nanti kita minta mahasiswa untuk menuliskan. Nah, dari sini nanti akan ada beberapa contoh yang terkait dengan produk dari desainnya. Bisa ada beberapa jenis. Dan terakhir ada refleksi bagaimana memberikan suatu kesimpulan dari proses pembelajaran, dan tentunya bagaimana secara konsep fisikanya, elastisitas dan hukum yang telah diberikan. Nah, ini juga kita beri tugas tambahan juga bagaimana menganalisis fungsi-fungsi elastis di lingkungan Anda. Jadi kita teruskan lagi proyek di luar perkuliahan, dan daftar pustakanya kita juga berikan, Pak. Jadi ketika di pembelajaran di kampus saya cobakan ini ternyata mempunyai banyak antusiasme, dan hasil-hasil mahasiswa itu beragam juga mengimprove satu produk. Dari yang salah satu saya berikan adalah sebuah jembatan rasional, bagaimana mengimprove agar itu lebih baik. Jadi begitu mungkin sekilas Pak, dari pengembangan yang saya lakukan itu. Iya, ini kan menarik. Jadi Pak Iwan ya. Jadi Pak Iwan itu kebetulan ya, tapi bukan kebetulan, sebetulnya dirancang dan bagus. Dirancang dengan bagus, dan yang PET itu memang mungkin Pak Mujadi, saya itu memang penggemarnya PET itu. Jadi dikemas dalam bentuk lain gitu, Pak. Kan kita bisa memainkan angka itu, bisa memainkan angkanya. Kalau ini yang kita ubah gimana? Kalau variabel ini kan. Nah, itu benar, Pak. Jadi dari bebannya, dari bekasnya, dari panjang bekasnya sampai berapa, itu bisa dirubah-rubah ya, Pak. Jadi ada variabel-variabel yang bisa dimanipulasi. Iya. Hal-hal yang bersifat virtual itu kan kadang-kadang menyenangkan. Menyenangkan kan gampang, lebih mudah, dan selain itu ada teknik-teknik lain termasuk pendidikan yang yaitu yang dilakukan seorang saintifik. Seorang saintifik itu dulu
Jadi yang namanya apakah itu Einstein, apakah Newton, apakah semuanya Pak Penujati ya, mereka itu praktek di laboratorium itu betul-betul praktek. Jadi betul praktek, Mak ya. Hukum Hooke gitu ya, saya sih membayangkan Pak Iwan kira-kira jembatan bagus, pas. Kadang-kadang saya juga berpikir yang lain juga. Kalau di Amerika itu kan banyak menggunakan pegas. Oh iya. Pegas itu bisa dipakai untuk pegasnya pesto, pegasnya senapan angin, senapan kaliber ini termasuk AK kayak apa kan, yang tipe gitu. Jadi munculnya senjata-senjata itu ada pegas ini sebetulnya asal-usulnya penggunaan pegas. Jadi hukum ini gimana ini supaya pegasnya itu mampu melontarkan peluru. Ya ini kan bisa ukur massa ya. Iya, masanya. Orang fisika. Nah, akhirnya kan F M kali A kan gitu loh. Terus gimana bisa akselerasinya tinggi? Ya pegasnya yang kuat dong. Loh, pegas yang kuat itu gimana? Nah, iya, yang bagaimana? Di sini yang unusual. Iya, Pak. Iya. Jadi bukan hanya teori-teori rumusnya hukum ini loh. KF sama KX kuadrat apa K-nya itu yang konstanta. Konstanta itu apa sih? Konstanta itu pegasmu ini terbuat dari baja kelas apa? Jangan-jangan kaleng bekas itu dijadikan pegas-pegasan. Jadi kita ini mau membuat materi ini tahan sampai puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan selamanya. Itu. Jadi mestinya itu membuat materi. Nah ini akhirnya muncul kimia aplikasi. Metal aplikasi. Ya, coba cabangnya ilmu akhirnya berkembang. Ini aplikasi dari fisika tadi, hukum Hooke tadi. Hukum Newton tadi, F kali M kali A muncul gitu. Dan ini sekarang bagaimana itu laser diajarkan. Laser, masuk definisinya laser saja. Prakteknya bagaimana? Waduh. Jadi saya itu pernah bawa kayak datang ke laboratorium. Saya bilang ke profesornya, Bill, I need optics kits. You don't just need optics, you need sources. Oh, I know the laser. Oh yes, I need it. Jadi saya membawa ke rumah juga itu, sampai ke rumah. Jadi hal yang seperti inilah Pak yang saya katakan ya. Ini aplikasinya gimana? Ketika mahasiswa itu melihat benar-benar. Itu loh, sinar laser. Ini kalau satu begini, kalau dua begini, kalau tiga begini, kalau empat begini. Bagaimana dia berbelok? Tidak berbelok. Laser itu tidak belok. Ini bedanya dengan cahaya biasa. Cahaya biasa kena apa? Kena udara lebih padat saja, kena mendung ya. Kena mendung, kena awan sudah nggak bisa nembus. Lain laser. Makanya di dalam teknik-teknik berikutnya itu laser itu adalah suatu alat untuk mendeteksi tertentu. Aplikasinya apa? Makanya ini bagus sekali ini Pak Mujadi, ini Pak Iwan, kita bertemu begini ini. Apa yang disampaikan Pak Iwan luar biasa. Ini virtual, ini memberikan kejelasan bahwa ini nanti akan mempengaruhi memang ya. Tapi nanti selain ini kita harus ada suplemen lagi. Apa yang dikatakan praktikumnya, kalau nggak praktikum mana bisa jadi. Nah, ya. Jadi saya percaya betul kalau dari sekolah-sekolah sekarang ini, mohon maaf. Saya dulu kan dari SPG, Pak. Dari SPG plus SMA Bangkalan. Saya dulu sebelum di Bangkalan. Iya, sebelum dibaca UT, sebelum dibaca Pak Setiadi itu kan ya mencari siapa lulusan terbaik Houston atau luar negeri kan gitu. Ya kebetulan kan ya saya kebagian itu yang terbaik itu loh. Nah langsung saya dibaca gitu, tapi dulu Pak sekolah saya itu ketika saya mengajar IPA, mengajar fisika itu nggak pernah saya di kelas Pak, saya pasti di laboratorium. Laboratorium.
Murid-murid saya SPG itu sampai cerita, Pak, saya bisa jadi begini karena Bapak. Saya itu kan jarang ngajar kamu. Enggak, Pak. Bapak memang jarang, tapi kalau sekali ngajar itu sampai membekas, kami itu nggak bisa hilang. Apa itu? Saya sendiri sampai lupa kan. Dulu kan Bapak itu kalau mengajar tuh nggak mau ngajar di kelas, maunya ngajar di laboratorium. Dan kami diberi kebebasan menggunakan alat ini. Pak cuma saya maunya ini saja yang kamu kerjakan ini selama kira-kira 60 menit. Ternyata menghasilkan apa? Mereka itu penatar-penatar KIP atau apa IPA Jawa Timur, Pak, jadinya. Jawa Timur. Jadi kalau dulu Pak Surapan nggak ngajar seperti itu kan kalian nggak jadi seperti ini. Itu kan nggak pernah lupa ya. Oh gitu ya. Berarti praktikum tadi Pak kamu jadi ternyata itu bekasnya itu kuat. Bekasnya kuat. Jadi ini yang tadi apa yang kita bicarakan ini. Pak Mujadi, kira-kira bagaimana apa saja Pak Jadi yang mau ditambahkan ini? Terutama di laboratorium ini. Virtualnya sudah hebat ya. Kita pernah membuat kan. Ya Pak Mujadi, kita ini kan membuat terus namanya orang UP itu kan harus membuat. Tapi kadang-kadang pernah juga dibuatkan orang lain, Pak. Nah ini, kalau yang dibuat oleh teman-teman dari Pak Iwan, Pak Amal lagi itu, saya percaya. Karena saya itu selalu mengoreksi yang dari produk dari luar itu gimana. Tapi begitu nggak cocok dengan ilmu, saya tidak bilang dengan sopan santun lagi, Pak. Bukan segan. Mohon dengan maaf, ini bukan fisika. Ini bukan fisika, ini media. Media ini salah, Pak. Apa? Yang sampai jelaskan ini menyalahi konsep fisika. Karena ini menyalahi, ini salah. Karena ini salah nggak boleh ditayangkan. Jadi sampai seperti ini, Pak. Pak Iwan, ini bagus. Iya. Virtual Maya bagus. Namun demikian praktikum langsung harus dilakukan. Dan ini sejak awal, Pak. Jangan sampai sekolah nanti SD, SMP, SMA tidak pernah diajarkan di laboratorium. Alat-alat laboratorium itu harus dibuka, harus dipakai. Itu harus ada. Kalau Pak Mujadi selalu harus ada toolkitnya, harus ada ini, koyok bengkelnya. Ya iyalah, masa mau membuat gini geraji aja nggak punya. Bor saja nggak punya, ya Pak Mujadi ya. Bor nggak punya, solder nggak punya. Dan terus guru ini bisanya apa? Alat ini dikit saja rusak, nggak bisa memperbaiki. Padahal alat-alat yang dikirim dari pabrik-pabrik itu kalau dibongkar casingnya, kita itu bisa membuat sendiri. Silakan Pak Mujadi menambah ini bagus sekali ini diskusi bebas begini. Terima kasih Pak Rahman. Pertama saya tadi melihat hasil penelitiannya Pak Iwan luar biasa. Ya. Kan bagus sekali. Ya, itulah ide-ide seorang saintis. Ya. Bagaimana cara? Ya, dengan kejujuran yang dimiliki, ya, dengan niat baik yang dimiliki juga, mau ya, memberikan berbagai cara, strategi, dan sebagainya, supaya bisa menyenangkan. Ya. Bisa menyenangkan bagi siswa, apakah itu mahasiswa. Ya. Ya, itu suatu keadaan, suatu kebiasaan yang memang tidak akan berhenti bagi seorang sains. Ya. Seperti Pak Iwan itu pasti mencari hal yang... Nah, apa sih yang dicari dalam konsep itu sendiri? Yang secara gamblang bahwa kalau saya memberikan proses pembelajaran ini, nanti siswa atau mahasiswa itu minimal apa yang tahu. Nah, itu yang terpenting kan itu tadi saya lihat loh ya. Kalau ini pikiran saya sendiri ya, oh berarti mengajarkan benar-benar tingkat yang paling utama, yaitu apa? Yaitu nilai K-nya. Bahwa setiap benda itu pasti mempunyai nilai K yang berbeda-beda. Ya. Apakah dia, itu sangat penting sekali dimiliki. Karena apa? Dia akan membandingkan nantinya dalam kondisi sehari-hari. Nah, apakah dia naik motor Yamaha kok beda
ya, Yamaha dengan motor Yamaha. Kok beda lagi dengan Vespa? Nah, kalau dia sudah mengetahui nilai K itu, konstanta elastisitasnya, dia sudah berpikir, wah ini berpikir IPA loh ya. Oh ini yang beda. Nah, ini yang beda. Nah, Pak Rahman tadi mengatakan senjata juga. Loh iya beda. Ini pernya atau pegasnya kecil. Tapi kok Bahannya beda. luar biasa kan gitu. Nah, itulah konsep utama yang harus dimiliki oleh siswa. Iya, dan mahasiswa ya. Bukan masalah oh itu panjang atau enggak. Itu enggak penting dulu. Tapi kalau begitu dia tahu nilai K, begitu dia bisa meramalkan, pasti dia bisa tahu, oh ini nanti paling perpanjangannya kecil. Karena ininya besar. Itu yang terpenting ya. Oh iya, konsep strategisnya. Betul ya. Kalau itu tidak dimiliki nggak bisa. Ya. Kalau itu nggak dimiliki bisa, maka kalau nggak dimiliki, mahasiswa pun akan terkonsep dari massa. Ya. Pokoknya ini bendanya diberikan besar, masanya maka dia akan panjang. Enggak juga gitu ya. Tetapi dengan nilai K yang berbeda, pasti dia sudah berpikir. Nah inilah yang menjadi acuan bahwa nantinya mahasiswa atau siswa berpikir yang sangat kreatif dan inovatif. Nah ini apalagi menyenangkan. Tanpa itu dimiliki, saya kira apa yang diajarkan Pak Iwan, dia bengong-bengong aja, terkonsep pada M saja nanti, masa benda. Nah, ini akan gagal ya. Apa yang dirancang tadi Pak Iwan akan gagal. Tapi begitu mengetahui nilai K-nya, hebat itu Pak Iwan. Ini yang mengenal di sini gitu. Karena bisa membeda-bedakan, bisa mengkomparasikan antara pegas yang kecil, yang besar dan sebagainya. Loh, ini pegas besar, tapi kalau dikasih benda makinnya lebih panjang daripada pegas yang kecil. Dia sudah bisa menjawab sendiri. Gitu. Oh ini begitu. Nilai K-nya itu Pak. Betul, ya. Nah, itu yang berbeda. Asal yaitu tadi siswa atau mahasiswa mau mau melihat, memegang, menarik-narik, ya paling tidak kreatifnya itu harus ada. Jangan sampai hanya pengalaman melihat saja. Itu tidak akan mengeksplor pemikirannya ke yang lebih jauh, lebih lah. Tapi kalau dia mampu, membanding-bandingkan, memegang, ya, dan mengaplikasikan pada bentuk-bentuk yang telah jadi, wah luar biasa. Nggak usah banyak-banyak. Kalau masalah pegas itu yang tahu apa? Dari nilai K-nya saja sudah tahu. Kayaknya berbeda-beda. Sama Pak Iwan itu ya. Bahkan saya pernah kemarin baca Pak Rahman, Pak Iwan. Saya baca kaget sekali. Itu ada keterangan. Mungkin hanya Galileo, Einstein dan sebagainya pernah membaca ini. Tapi dia sangat terkejut jika membaca bukunya Al-Hajani. Ya, ternyata dialah penciptanya optik. Nah kaget juga, memang bukunya dalam bahasa Arab. Ya. Kalau orang Galileo dan sebagainya, dan buku itu berumur 1000 tahun. Dan telah diseminarkan di tingkat internasional, menghargai. Inilah penciptanya seorang tentang optik, Al-Hajani. Ya. Luar biasa. Ternyata orang dulu-dulu itu sudah berpikir yang luar biasa gitu loh. Nah, masa-masa sekarang seperti Pak Iwan yang berpikir strategi apa yang mampu kita berikan pada mahasiswa, siswa sehingga diselangi. Ya. Masa sih 270 juta manusia itu tidak ada 0,01% lah. Nah, kalau itu ada, wah tentu Indonesia itu mungkin lebih tinggi kemampuannya daripada Amerika. Korea Utara aja sudah mampunya kayak begitu. Nah itu ya, sudah maju juga itu. Ini diskusi begini ini penting ya. Tadi itu apa yang dikirimkan Pak Mujadi baca, saya juga baca juga ya. Itu memang bahwa temuan-temuan itu sejak abad ke-7 sampai ke-13 Timur Tengah itu luar biasa. Sejak abad ke-7 sampai 13 boleh dikatakan pusat sains itu ada di Timur Tengah. Jadi peradaban Islam pada saat itu yang memicu peradaban saintifik sampai human right, itu Islam.
Jadi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu sampai kalau perang tidak boleh menebang pohon, ya kan? Ya, kalau Haji tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Perang itu. Nah, ini luar biasa, sudah ada zaman Rasul. Ini human right pertama ditegakkan. Bahkan waktu itu sebetulnya perbudakan itu kan pelan-pelan ingin dihapus, tapi menghapus langsung kan nggak bisa. Tapi kan terus dilihat siapa yang bisa memerdekakan budak. Nah kan itu loh, akan mendapat pahala yang luar biasa. Nah ini, jadi Islam itu pertama yang menganjurkan pembebasan perbudakan. Jadi kita memang left behind sekian ratus tahun dari Nabi Muhammad SAW tahun 700-an kan itu, ya tahun 700-an, awal 700-an. Ini masih ada sampai sekarang ini, ya saya sampai sekarang mohon maaf ini, kita ini kadang-kadang masih berpikir terkotak-kotak, resis. Jujur saja kalau bahasanya resis, kalau bahasa Indonesianya sara. Jadi kalau kita sukunya nggak sama, agamanya nggak sama, kulitnya nggak sama, you are not my friend anymore. Jadi mau memberi bersahabat saja, agama, oh kulitmu nggak sama, oh matanya saya ini kan dianggap Cina ini, matanya sipit begini. Ya kita orang Indonesia itu ya begini ini matanya nggak belalak betul gitu juga nggak kulit kita ya antara dibilang putih juga enggak, hitam juga enggak, sama matang kan. Jadi kalau kita bilangnya sekarang color, people color. Tapi ini menarik Pak. Jadi negara lain ini kompetisinya sudah tinggi. Saya mengingatkan kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Iya, Pak. Kita menyaksikan sendiri Vietnam, Korea Selatan itu dulu dengan kita hampir sama. Tahun 60-an. Tahun 60-an. Kita sekarang ya bagikan langit dengan bumi. Tapi kan kita nggak boleh menyerah gitu, Pak Iwan. Ya ini Pak benar. Kan tergantung pada kita. Kita itu harus melakukan perubahan. Kita sadar bukan karena apa. Kita tidak ingin anak cucu kita jadi jongos. Atau bahasa Jawanya jongos. Apa itu? Pesuruh, pekerja. Pekerja murahan. Pekerja murah. Saya tersinggung kalau orang Indonesia pergi ke luar negeri hanya untuk menjadi pembantu. Tersinggung. Kenapa tidak dibuat undang-undang? Tidak boleh lagi. Kapan itu kita mengatakan tidak boleh? Kalau pekerjaan kita siapkan di dalam negeri. Ya. Jadi kalau kita ini banyak wirausaha, itu bagus juga. Jadi bukan scientific aja, orang bisnismen juga bagus. Tapi perbanyaklah di Indonesia. Orang-orang Indonesia yang kaya-kaya yang di luar negeri itu, yang kaya-kaya di luar negeri, beberapa pabrik besar-besaran di Indonesia, yang diaspora. Banyak orang-orang pinter-pinter, kaya-kaya Pak. Termasuk di Amerika. Jadi pabrik Supermi di Amerika juga ada, pabrik tempe juga ada Pak. Pabrik tempe itu orang Indonesia itu. Yang di Jepang itu. Walaupun diakui Jepang Pak ya. Iya, di Jepang itu menemukan tempe orang Jepang itu. Itu orang Indonesia Boyolali atau apa itu yang pindah ke Jepang kan gitu. Jadi ini penting dan ini apa yang dikatakan di Vietnam itu sekarang produk-produk mobilnya sudah dipasang di California. Iya. Apa kita itu cuma menonton Taiwan? Kita berdosa, Pak. Pak Mujadi kita berdosa. Saya walaupun sudah ya sama lah, saya ini terlalu bapaknya Pak Iwan saya ini. Saya sebelum meninggalkan dunia ini saya ingin Indonesia will be the next. Itu saja cintanya. Bukan pribadi, saya tidak ingin gaji, tidak apa. Saya sudah terima pensiun. Saya sudah dapat pensiun dari Indonesia. Saya dapat pensiun dari Amerika. Saya kadang-kadang juga nambah-nambah dikit supaya dapur saya ngebul dan bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan kan yang sini kerja 9 bulan, pikniknya 3 bulan. Jadi siapa tahu nanti saya piknik ke Indonesia 3 bulan, mungkin saya seminggu di
Jember, kan gitu ya. Oh, bisa Pak. Seminggu di Surabaya, seminggu di Bogor, seminggu di seluruh Indonesia, seminggu ke Pak Mujadi, ke Papua. Nggak masalah Pak Mujadi. Jadi kalau saya tunggu nih Pak ke Papua nanti. Saya diundang ke sana. Ini profesor dari Amerika loh ini. Tapi saya juga ini bergabung ini praktikum fisika dan astronomi di Amerika itu seperti apa. Saya bagi. Dari mana? Itu Pak, digital mengajarnya 30 tahun sudah diberikan saya. Videonya 2 tahun terakhir. Video ngajar ini diberi 2 minggu terakhir, itu 2 minggu yang lalu diberikan saya. Sampai ini karena datanya besar ini, waduh, saya pikir sudah gini aja. Saya bawa itu apa? Hard disk yang 2 tera. Isinya 2 tera itu. Nah, sudah itu dimasukkan ke komputer, saya sedot terus. Pak Rahman, saya belum dikirim itu. Janjinya Pak Rahman. Oh iya. Yang kemarin. Ya, tolong saya di. Ya. Oh iya. Ya, kalau kita itu Pak Rahman, kalau memang benar-benar seorang saintis banget, kita itu kan nggak berpikir politik, tidak berpikir yang lain-lain, berpikir bagaimana kita itu bangga dengan diri kita yang mampu memberikan ilmu-ilmu itu pada teman-teman, pada anak-anak kita. Itu saya kira itu. Ya, orientasi kita itu bukan orientasi lain, tapi orientasi benar-benar ilmu. Nah, itu benar-benar. Dan itu sulit dicari orang yang nyari berapa dari 100 juta itu nyari orang berapa 1, 2 itu juga agak sulit kayaknya ya. Karena kondisi dan situasinya ya. Yang hanya mau bagaimana, kadang-kadang mau dan baik pun ya dianggap apa gitu. Tapi kita tetap maju saja, namanya suka. Iya, kita kan mau berbagi ya. Dan saya kebetulan kan ini mencari hal-hal yang seperti itu. Amerika itu mendapatkan keuntungan karena di sini ngumpulnya orang seluruh dunia yang pintar-pintar itu sudah. Jadi orang pintarnya itu yang di Cina itu mula-mula ditawari beasiswa kan gitu. Yang di Cina, yang di Jerman, dan di Perancis, yang di Belanda, termasuk yang di Indonesia ini. Jadi orang-orang pintarnya Indonesia itu banyak yang sudah jadi warga negara Amerika Serikat. Betul Pak Rahman. Betul Pak Rahman. Saya masih ingat ini apa yang diomongin Pak Rahman. Pada waktu saya ke PT Dirgantara, masih pertama dulu namanya Nurtanio ya. Iya. Nah, di situ Pak Habibie itu bilang, kebetulan dia diterima, Pak Habibie bilang, ya, dia ngomong terang-terangan, seorang ahli ya tentang pesawat yang bisa membuka pintu di belakangnya, pantatnya bisa buka, itu hanya 2, yaitu Prof. Habibie almarhum sama yang punya pesawat Amerika Hages itu Pak. Hanya 2. Yang meninggal Hages duluan, tinggal Pak Habibie. Ya, itu patennya Pak Habibie loh, itu yang belakang itu. Kalau Hages itu yang pakai C130 itu dia. Tapi yang lebih kecil lagi yang diciptakan CN235, alasan Pak Habibie dia ngomong, saya lebih pintar lagi. Kalau Amerika itu berangkat dengan Hercules, sekali kena tembak 150 orang mati. Tapi untuk pesawat saya tidak. Karena pesawat saya hanya mengangkut 40 orang. Satu ditembak 40 mati, yang lain masih ada. Nah itu saya masih ingat itu ngomongnya Pak Habibie itu. Jadi kayaknya kita harus merebut ini prestasi-prestasi dunia harus kita rebut lagi. Iya Pak. Kita hebat itu. Kita rebutkan. Jadi ini nanti Pak Iwan, Pak Mujadi. Iya Pak. Ini kalau kita lanjutkan, kita ini bisa 10 jam diskusi itu nggak akan berhenti. Tapi kalau kita ini hanya satu item ya, ini hanya satu item. Nah, sudah benar-benar luar biasa karena memang berkembang. Ya, ipteknya itu ada gitu loh ya. Jangan dikira apa yang disajikan Pak Iwan itu nggak punya iptek ya. Itu yang luar biasa. Jadi nanti gini ya Pak Iwan ya, ini ini kan kita itu harus sistematik ya. Kita itu memperbaiki bangsa itu kita itu harus dari bawah. Jadi nanti itu kita mengundang para guru TK, guru SD yang kreatif itu seninya. Gimana sih mengajarkan sains sejak TK kira-kira ya. Kalau itu penting dari dasar itu Pak.
Karena dulu ingat saya itu membangunkan orang yang lagi bangun, ya. Iya. Membangunkan orang yang sedang bangun. Iya. Lagi bangun. Kan dari masa kecil ini kita bisa membentuk benar-benar ilmuwan. Iya. Jadi nggak bisa kalau dari kecil kita tidak bangun ya akan jadi. Jadi kita perlu nanti suatu ketika podcast berikutnya gini, oh kalau gitu kita perlu membuat buku ya. Kenapa? Untuk anak-anak senangannya kan banyak gambarnya, Pak. Iya. Jadi kita harus membuat komik atau apa animasi. Jadi kalau gitu sekarang kan bisa dibuat animasi gitu ya. Nah, bagaimana ini melukiskan makan yang baik, berkumur yang baik, tidur yang baik, gizi tadi Tina itu ahli gizi tadi itu. Tina itu ahli gizi. Dia itu konsultan internasional, jadi di Eropa itu anunya kalau dari Indonesia itu ASEAN, malah ASEAN Tina yang memimpin itu Tina. Kita berbangga ya, saya alhamdulillah gitu aja punya anak begitu akan mewakili Indonesia ke luar negeri. Jadi sekarang ini Tina itu juga memberi kuliah di Malaysia juga di online-nya, tapi online-nya ya kadang-kadang ya juga diminta atau kerjasama dengan kolaborasi dengan universitas di Harvard sana, Harvard Amerika. Jadi ini yang saya katakan, dunia ini kecil, Pak. Kita bisa kolaborasi dengan siapapun. Ya. Kita berkolaborasi itu halal, Pak, tidak dilarang. Tidak ada aturan itu. Wah, itu negara komunis, ini negara kapitalis, jangan melihat dari sisi gitunya. Itu sudah dicampuri politis itu, Pak. Ya itu. Karena kalau bicara begini ini kan tidak ada politiknya. Iya. Kalau kita bicara, kan ilmuwan itu harus jujur, Pak. Iya. Itu saja. Kalau jujur pasti tidak berpikir yang lain-lain. Iya. Jadi ini memang nanti kita bergerak, Pak Iwan, Pak Mujadi, nanti tidak ada Pak Paken, ada Bu Rin, panggilan Rin atau Kin gitu ya. Yang dari nanti mungkin diskusi begini meluas. Kita ini harus kalau mencetak dari bawah, dari TK ke SD, SMP, SMA, itu praktikum itu harus ada. Iya. Nggak bisa lagi. Jadi tidak ada lagi sekolah yang nanti dikunjungi laboratoriumnya tutup. Loh kok nggak tutup? Wah ini gurunya lagi anu. Nah kalau nanti kan merembet nanti Pak, pendidikan guru gimana, di UNED gimana, di UNESA gimana, kan ya, di UT gimana, di UPI gimana. Jadi kalau mau mencetak guru itu bagaimana? Ada praktikumnya enggak? Kalau ada contoh nanti kalau jadi guru harus praktikum dong. Itu harus diajarkan. Kalau enggak, aduh, kita ini mau menunggu berapa lama lagi gitu loh. Padahal ini orang-orang pintar di depan kita. Orang-orang Indonesia yang di luar negeri itu orang pintar-pintar. Orang-orang pintar-pintar. Orang sudah pintar-pintar, kaya-kaya, baik-baik lagi. Ya, baik-baik. Jadi ini yang harus kita, kalau saya disinergikan, ya, disinergikan. Gimana sih otak-otak Indonesia itu yang ini kan kita ini sekarang sudah tidak diatasi, bisa saja Pak Iwan nanti disuruh memberi pengarahan di Turki gitu ya, nggak apa-apa. Di Amerika ini nggak apa, berbagi. Nah kan saya sekarang kan mendengarkan ini yang namanya kolaborasi atau exchange visitor, pertukaran dosen Jember dengan dosen Amerika. Ya kalau nanti dosen Jember ke Amerika di situ nanti ada hostnya gitu loh, ada hostnya. Jadi Pak Anu ada kadang-kadang kalau nggak diberi host, diberi kesempatan apa itu hidup paling tinggal di mana. Iya. Itu yang nanti harus kita. Ya. Nanti kalau orang Amerika ke Jember ya Pak Iwan ngatur, nanti tinggalnya di asrama sini lah. Mas ini semuanya. Iya, Pak. Sehingga mereka itu kalau ke Indonesia itu aman, merasa aman. Enggak ke Indonesia, aduh nanti tempat tinggal saya di mana, makan saya gimana. Itu urusan kita, Mas. Oh iya. Dulu sempat dari Minnesota, dari Aristem. Ya, Minnesota ke Jember semingguan ya, sempat komunikasi. Ya. Kenapa hanya seminggu kok nggak 3 bulan kan gitu ya? Mau kelihatannya ada kepentingan lain gitu Pak, ahlinya itu.
Paling enggak kita bisa memanfaatkan seperti itu. Iya. Memanfaatkan Berdiskusi bagaimana STEM di Amerika gitu. Ya. Jadi ini nanti kalau bisa nanti asosiasi Pak ya. Mungkin namanya asosiasi kalau di Indonesia. Asosiasi Guru Sains Indonesia itu bagaimana? Kalau belum ada apa perlu diadakan? Apa perlu lebih spesifik asosiasi guru fisika? Ya kalau guru itu termasuk dosen, gitu loh. Ya. Kalau guru itu masuk dosen, jadi kata guru itu ya dosen. Tapi di Amerika itu ada yang namanya AAPT. Kalau orang Indonesianya American Association of Physics Teachers. American Association of Physics. Itu organisasi guru fisika. Guru, tapi itu juga dosen. Ternyata itu menyebar ke seluruh dunia. Jadi nggak ada jeleknya dosen Jember subscribe majalahnya. Dari situ kita tahu temuan fisika terakhir. 2 tahun terakhir, Pak ya, saya hanya melihat satu dari Indonesia. Satu bukan Jember, Pak. Tapi itu pun saya agak kecewa. Ternyata bukan temuan. Cuma kulitnya saja. Bukan dalamnya. Iya, kulitnya saja. Nah, ini kapan kita ini dosen-dosen Indonesia, guru-guru Indonesia ini menulis tadi itu, jangan lupa halangan bahasa ya. Sebetulnya selalu ada solusi halangan bahasa itu. Coba sains itu bahasa Inggrisnya itu nggak cuma technical term. Insya Allah teman-teman bisa mengatur lah itu masalah bahasa. Tapi hati-hati terjemahan Google. Itu saya itu kalau membaca terjemahannya Google wala. Ya, kalau kan kita itu terminologinya harus tahu, nggak bisa diganti lagi ya. Nggak bisa diganti. Pak Rahman, iya. Pak Rahman kata tutup tadi. Hampir iya. Dulu waktu saya penelitian di Bali, ya, di SMP, ada 10 SMP yang saya lihat itu ya gitu. Jadi kata tutup itu ternyata berlaku loh Pak Rahman. Dan itu tetap banyak dipertahankan. Mungkin sampai sekarang itu masih ada. Jadi begitu masuk laboratorium, semua barang itu masih terbungkus, bahkan ada di dalam dus. Ditanya itu takut. Takut. Nah, takut Pak, soalnya ini kan barangnya mahal. Ya, nggak usah di Bali, sebelahnya UT, 2-3 sekolahan itu yang menerima bantuan yang cukup canggih, SD loh Batal, kit elektronik, itu juga nggak dibuka Pak. Nggak pernah dibuka. Setelah dia tanya, saya tanya kenapa? Takut Pak. Terus ada lagi, sayang Pak, nanti kalau dipakai rusak. Nah, jadi kata takut ini yang harus kita hapus ya. Ya itu kan berarti kan larinya ke pelatihan, ke tingkat keterampilan. Ya. Keterampilan ke guru. Terampil tidak bisa, ya itu yang akan menjadikan alasan utama kan begitu. Yang salah siapa? Kadang-kadang saya juga ikut salah. Saya juga orang saya yang membantu, tapi bagaimana caranya? Pak Iwan juga demikian kan, mau bantu dengan cara yang apa saja. Belum cukup kan membuka, hasil penelitiannya Pak Iwan begini bagusnya, tapi tidak cukup segitu saja, bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Nggak usah Indonesia lah, mungkin sekabupaten Jember ya, apakah udah tahu? Nah itu kan belum. Dan ini bagus sekali Pak Iwan ya, ini ada keterbatasan waktu ya, jadi kita akan menyukai diskusi kita sekarang ini berbagi pengalaman. Menarik ini Pak, semakin punya wawasan. Pak Mujadi satu aja konsep Pak Iwan, satu konsep aja udah menarik itu ya. Iya Pak, sudah membuka pikiran bagaimana cara belajar jadi yang baik. Memang gitu, kalau tadi itu virtual maya yang disajukan Pak Iwan, kita mengajukan jangan lupa ini praktikumnya juga, maka kita usulkan kepada pemerintah Indonesia, ya, untuk segera mengambil kebijakan supaya laboratorium itu dipakai, dimanfaatkan, syukur SD, SMP, SMA.
Ya, kalau di SD mungkin bukan kata laboratorium. Alat-alat kit-kit yang dikirim pemerintah. Pemerintah Itu itu dimanfaatkan. menggunakan uang pajak, ya kan? Pemerintah itu menggunakan uang pajak, uang negara. Setelah uang negara kadang-kadang pinjaman. Dulu itu uang laboratorium, apakah dikirim ke UPI, apakah dikirim ke UNED, itu kalau dosennya tidak mempraktekkan, tidak memakai, tidak dengan efisien, dengan hemat, dengan bagus, dengan proporsional, maka negara ini rugi, rakyat ini rugi bayar pajak. Kok begini? Alat kit yang dikirim ke SD nggak dipakai, SMP dikirim alat laboratorium nggak dipakai, SMA, SMK kayaknya bagus, Pak. SMK itu praktikum saya melihat bagus. SMK ya. SMA saya masih tanda tanya, aliyah saya masih tanda tanya ya. Jadi kalau kita bicara SD, SMP tidak ada. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Jadi itu juga sekolah kita. Jadi sekolah yang harus kita ikut konsentrasi, kita ikut memikirkan gimana sih pendidikan sains ini benar. Benar itu benar nggak? Anak-anak kita itu sampai memikirkan seperti apa yang dipikirkan tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Iwan, itu sudah tepat sekali. Ini loh, sains ini. Tapi ketika kita itu di lingkungan, di situasi seperti si Penmaru, penerimaan ini, kompetisi ini, itu suruh ngapalkan konsep, suruh ngapalkan rumus, suruh ngapalkan solusi, nggak jadi bangsa. Fakta itu Pak, itu fakta. Iya itu Pak. Jadi ini kan proses yang terampil tapi diujikan dalam bentuk yang verbal. Ya ini podcast kita ini nanti kan di sana ada Pak Direktur GTK ya, Guru dan Tenaga Teknis, beliau Dr. Yaswarti. Nanti produk kita hari ini akan saya kirim langsung beliau ya. Saya juga mau jadi bagaimana kalau Bapak nanti kalau misalnya Bapak ada waktu gitu ya. Ini kan. Benar, Pak. Ini ya itu sumbangsih Pak, sumbangsih kita tuh. Jadi kita beliau itu hadir Pak. Beliau itu hadir. Waduh, termasuk viewernya paling tinggi. Jadi ini loh, pimpinan negara, pengambil kebijakan itu ketika hadir pada saat-saat kita ini puyeng ini. Gimana ini bangsa kita ini kok bisa disalib Vietnam? Vietnam. Aduh, nangis dong. Jadi ini sebelum saja meninggalkan dunia ini ya, sekarang kan baru 70-an, insya Allah kan 100-an. Jadi kita berpikir itu, jadi kalau sudah pensiun itu bukan berarti berhenti ya teman-teman semua. Oh bukan akhir. Iya bukan akhir dari bukan akhir. Kita ini masih bisa menyumbangkan. Iya, kita ini masih menyumbangkan pikiran kita. Ya, kita bisa menyumbangkan pikiran kita hanya alih profesi saja. Saya ini kan alih profesi aja. Kelihatannya bukan dosen tapi konsultan. Kan bahasa lain saja konsultan atau ya seperti ini membuat podcast ini. Saya kira saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan, Pak Mujadi, dan semuanya saja yang mendengar ini. Terima kasih Pak Iwan. Pak Mujadi. Assalamualaikum Pak Singge. Siap Pak Singge. Iya. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Pak. Ya, Pak.